Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga adik-adik kita selalu mengedepankan adab dalam cara bergaul agar terhindar dari hal-hal yang buruk, termasuk pergaulan yang bebas. Kali ini Plastik Ungu akan merangkum alur cerita film yang berjudul No Mercy. Film yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan aksi balas dendam seorang kakak yang telah melakukan pelecehan dan perkosaan secara bergilir kepada adik tercintanya. Dirinya yang pendiam menjadi sangat ganas setelah berhadapan dengan para pelakunya. Seperti apa cerita selengkapnya? Simak terus alur cerita film ini. Dan inilah No Mercy. Di awal film, kita diperlihatkan seorang perempuan yang baru saja keluar dari penjara. Perempuan itu bernama In-e. Setelah melewati perjalanan panjang menuju tempat tinggalnya, terlihat sang adik tercintanya yang menjemput dengan merangkulnya dari belakang. Dan sang adik bernama Yun-hye. Diketahui sang adik mempunyai keterbelakangan mental, namun In-e sangat menyayangi adiknya itu. Terlebih-lebih hanya Yun-hye lah yang ia punyai untuk saat ini, karena kedua orang tua mereka sudah tak ada. Pada saat mereka sedang makan malam, In-e menghadiahkan sebuah jepitan rambut, dan terlihat Yun-hye pun merasa sangat senang. Di malam itu keduanya nampak bahagia sekali, karena faktanya sudah lama mereka merasakan kehilangan saat-saat bersama. Menjelang tidur, In-e mengajak sang adik untuk mengunjungi makam ayah dan ibunya di akhir pekan. Yun-hye berkata, kenapa kalau tidak besok saja mereka pergi? Karena di esok hari, dirinya tak mau masuk sekolah, bahkan Yun-hye menginginkan untuk tidak lagi bersekolah. Namun sang kakak menolak permintaan sang adik, karena In-e menginginkan Yun-hye mempunyai masa depan yang cerah, agar tak seperti dirinya. Di keesokan harinya, ketika Yun-hye berangkat sekolah, ia meninggalkan sepucuk surat dan gaun mini beserta sepatu heels yang berwarna merah sebagai hadiah untuk In-hye. Di dalam surat tersebut berisikan kata-kata kalau Yun-hye sangat menyayangi kakaknya itu, dan dia berharap kepada In-hye selalu menemani di sepanjang hidupnya. Adegan berpindah di sekolah di mana Yun-hye belajar. Di ruang kelasnya terdapat 3 bocah yang tak lazim cara mereka bergaul. Mereka selalu membuli Yun-hye dan merencanakan sesuatu kepada Yun-hye. Namun ada satu bocah yang merasa kasihan kepada Yun-hye. Seketika ia menguping pembicaraan mereka, dirinya pun mendapat lemparan tas oleh salah satu dari mereka. Dengan rasa takut, Yun-hye pun terpaksa menuruti untuk ikut bersama mereka. Hingga sampailah mereka di tempat karaoke, di mana Yun-hye akan dipaksa untuk melakukan apa yang mereka perintahkan. Di tempat lain, sang kakak sangat mengkhawatirkan keadaan adiknya itu. Berulang kali ia menghubungi ponsel Yun-hye, namun nomornya sudah tak aktif lagi. Hingga ia memutuskan keluar rumah untuk mencari keberadaan adiknya itu. Rencana selanjutnya, mereka mengenalkan Yun-hye ke anak-anak berandalan di tempat mereka biasa nongkrong. Tak cukup di situ saja, mereka mengenalkan Yun-hye lagi kepada om-om yang menyukai gadis belasan tahun untuk menjebak om-om tersebut. Seketika Yun-hye akan dipaksa untuk diperkaos, datanglah mereka untuk berpura-pura menggerebek dan menghajar om-om tersebut dan memeras habis seluruh uangnya di ATM. Namun sial buat mereka ketika mereka bertransaksi dengan orang yang salah. Ternyata yang mereka hadapi adalah seorang preman yang bernama Ha Sang-man. Alhasil mereka pun lebih dahulu dihajar dan diusir dari tempat itu. Sa susunod, mag-iingat ka sa pansin. Sedangkan In-e sendiri belum menemukan pertanda di mana keberadaan sang adik hingga larut malam. Dan keesokan harinya, In-e memutuskan mendatangi ke sekolahan, namun keberadaan sang adiknya tak ia dapati, melainkan hanya bangku kosong yang ada di kelas Yun-hye. Setelah itu ia menemui pihak sekolah untuk menanyakan perihal tersebut.
Namun pihak sekolah berkata kalau hal itu sangatlah wajar dialami remaja seusia Yunhei, yang nantinya mereka juga akan kembali pulang. Pihak sekolah juga menyalahkan In-e yang memasukkan adiknya ke sekolah tersebut, yang seharusnya dengan kondisi seperti Yunhei semestinya dimasukkan di sekolah khusus. Namun setelah itu, In-e diperlihatkan video oleh salah satu siswi, di mana video itu memperlihatkan adegan saat Yunhei dilecehkan. In-e langsung bergerak cepat mengikuti ketika bocah itu dan mengantarkannya ke pemuda berandalan teman mereka. Setelah kewalahan, pemuda itu hanya memberikan sebuah kartu yang tertera alamat dan nama kantor yang berbisnis di peminjaman uang. In-e pun mencoba menghubungi kantor tersebut, namun tak bisa tersambung karena jam operasional kantor di jam tersebut sudah tutup. Kemudian In-e juga menghubungi kantor polisi untuk melaporkan adiknya yang hilang. Namun hal itu akan membuang banyak waktu karena In-e harus melalui serangkaian prosedur yang harus ia lewati. Sedangkan di tempat lain, Ha-sang-man sendiri telah menjual Yunhei ke seseorang yang mempunyai bisnis prostitusi dan seorang perempuan yang akan mengajari Yunhei untuk melayani para tamunya. Kembali ke In-e yang mendatangi kantor peminjaman tersebut, namun sialnya ia hanya bertemu dengan salah satu karyawannya saja. Setelah dipaksa, dirinya pun memberikan info kepada In-e, di antaranya ciri-ciri mobil dan nomor plat yang dinaiki oleh Ha-sang-man. Dengan bermodalkan info yang ia dapat, In-e pun langsung mencari keberadaan Ha-sang-man. Singkat cerita, setelah ia menemukan targetnya dan bermalam di lokasi tersebut, ia pun segera mengikuti mobil Ha-sang-man. Setelah lama mengikutinya, In-e pun menabrakkan mobilnya ke mobil Ha-sang-man dan menggunakan stun gun untuk membuatnya tak sadarkan diri. Barulah setelah sadar, leher Ha-sang-man sudah dikaitkan dengan seutas tali oleh In-e, hingga membuat dia kehilangan kontrol dan menabrakkan mobilnya ke pembatas jalan.